Sahabat, kali ini saya akan membahas tentang perjamuan kudus, makna dan kegunaannya. Mengapa hal ini dibahas? Bukankah ini biasa dilakukan oleh gereja? Ini dibahas karena ada yang tidak memahami makna perjamuan kudus. Apalagi di media sosial, mereka melihat ada beberapa cara orang melaksanakan perjamuan kudus. Seorang jemaat bertanya, mengapa ada perjamuan kudus yang berbeda? Dia katakan, ada yang melakukan perjamuan kudus dan membawa perjamuan kudus itu pulang. Dan diperintahkan atau diajarkan bahwa mereka bisa pakai kalau ada yang sakit, lalu mereka makan dan minum untuk kesembuhan. Apakah perjamuan kudus seperti itu? Penggunaannya dan manfaatnya. Nah, kita mau bahas akan hal itu. Sebagaimana kita ketahui, tentu perjamuan kudus adalah hal yang biasa kita lakukan di gereja. Ada yang melakukannya tiap minggu, atau tiap kali berjumpa ibadah. Ada yang melakukannya setiap bulan sekali. Ada juga yang beberapa kali dalam setahun. Nah, ada yang mensyaratkan cukup percaya kepada Yesus, tetapi ada yang mensyaratkan lagi bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi harus sudah dibaptis. Nah, banyak ragam yang dilakukan, kita mau melihatnya, tapi sebelumnya kita akan memperhatikan dulu bahwa perjamuan kudus itu adalah sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda anugerah keselamatan yang kelihatan. Dalam hal ini ada dua, yaitu baptisan. Tanda kelihatan itu waktu seorang dibaptis, Islam, kemudian dia keluar dari air, dan juga seseorang misalnya memakan roti dan minum anggur. Itu tanda yang kelihatan, tanda keselamatan, tanda anugerah keselamatan yang kelihatan, yang menghadirkan anugerah yang tidak kelihatan itu. Sakramen itu tentu adalah kehadiran Allah dalam hidup manusia. John Calvin berkata, sakramen adalah a visible sign of a sacred things. Suatu tanda yang kelihatan dari sesuatu yang sangat mulia atau sakral. Atau sakramen juga disebut a visible word of God. Firman Allah yang kelihatan. Yaitu dua, baptisan dan perjamuan kudus. Nah, bagaimana dengan sakramen perjamuan kudus? Ada 4 pandangan tentang sakramen perjamuan kudus. Yang pertama, Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks umumnya berpendapat bahwa pada waktu perjamuan kudus diadakan, roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Melalui konsekrasi namanya, tetapi roti dan anggur tetap roti dan anggur kelihatan. Perubahan inilah yang disebut dengan istilah dalam Gereja Katolik, transubstansi. Nah, memang ini tidak dijelaskan bagaimana bisa berubah, tetapi ini adalah suatu misteri yang dimana Tuhan sendiri yang mampu melakukan dan kita tidak bisa memahaminya dengan sempurna. Tetapi itu adalah bagaimana tubuh, roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Martin Luther, yang kedua, Martin Luther dengan kelompok Lutherannya meyakini sedikit berbeda dengan pandangan Katolik, mengatakan bahwa tubuh dan darah Kristus hadir pada, dengan, dan di dalam bentuk roti dan anggur. Dan istilah yang dipakai adalah sacramental union atau persatuan sakramental, atau yang disebut konsubstansi, di mana Kristus hadir dalam perjamuan kudus. Sedangkan John Calvin, dalam Calvinis, dia mempercayai bahwa perjamuan kudus ada kehadiran Kristus secara rohani, tapi bersifat non-materi dalam bentuk sakramental itu.
roti dan anggur itu sebagai tanda, tapi kehadirannya tak terpisahkan secara rohani di dalam dan melalui perjamuan kudus. Jadi pada waktu kita makan, kita sedang melakukan spiritual eating. Nah, itu artinya Kristus hadir secara rohani di dalam dan melalui perjamuan kudus. Sedangkan Ulrich Zwingli ialah seorang juga tokoh reformasi yang mengatakan bahwa perjamuan kudus itu hanya seremonial, hanya peringatan atau yang disebut simbol atau lambang oleh beliau. Dan ini diikuti oleh teman-teman dari Metodis dan teman-teman juga dari beberapa tokoh Injili, karismatik, dan sebagainya. Tentu berbeda dari satu denominasi. Nah, bagaimana penilaian kita? Tentu kita tidak berpandangan bahwa roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Tetapi juga kita harus menghindari kata lambang. Karena lambang itu hanya sebuah seremonial yang bersifat peringatan, mungkin hanya yang bisa dilakukan oleh siapapun tanpa harus ada komitmen. Tetapi kita harus menganut pandangan bahwa perjamuan kudus adalah satu keistimewaan, yaitu kehadiran Kristus secara rohani. Nah, inilah yang kita mau ingat bahwa dasarnya ada di dalam Alkitab, yaitu dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 31. Maka di bagian yang terakhir ini saya akan mengajak saudara melihat bagaimana kita merayakan perjamuan kudus yang benar. Yang pertama, lakukanlah dengan refleksi atas pengorbanan Yesus. Ayat 23 sampai 25 dikatakan begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kata kuncinya adalah kata peringatan akan aku. Remembrance, peringatan, mengingat akan apa? Yesus dan juga karyanya. Yaitu karya apa? Karya penyelamatannya. Sehingga cara yang benar dalam melaksanakan perjamuan kudus adalah berikan jemaat dan kita semua untuk mengenang akan pengorbanan Yesus di dalam keheningan, penghayatan, dan disertai dengan ucapan terima kasih, syukur kepada Tuhan atas segala keselamatan yang telah diberikan, sehingga saya boleh diselamatkan. Itu momen penting di dalam kita melaksanakan perjamuan Tuhan. Hal yang kedua, waktu kita melaksanakan perjamuan Tuhan dengan benar, adalah perlunya pertobatan kepada Kristus atas kegagalan dalam perjalanan kehidupan kita. Ayat 27-29 berkata begini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kata kuncinya adalah menguji diri. Kata menguji diri berbicara tentang memeriksa diri kita. Ada hal-hal yang keliru, ada hal-hal yang salah. Minta ampun kepada Tuhan. Bukan hanya in general, pengakuan Tuhan ampuni saya, bukan. Mungkin hal-hal spesifik. Dosa-dosa spesifik. Kegagalan-kegagalan secara khusus. Perkatakanlah. Dengan penuh sesal, kita katakan, Tuhan ampuni saya. Saya gagal di bidang ini. Itu yang kedua. Jadi momen perjamuan kudus adalah momen pertobatan. Yang ketiga, meminta kuasa salib Kristus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Ayat 29 dikatakan begini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi, secara
eksplisit ayat ini berbicara tentang jika kita tidak mengakui tubuh Kristus, artinya kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, kita akan kena dampaknya, yaitu kita akan mengalami lemah, sakit, dan bahkan tidak sedikit yang meninggal. Ini sebuah konteks yang terjadi pada waktu itu. Artinya, kalau kita ambil secara implisit, berarti kuasa Kristus itu memiliki kekuatan yang menyembuhkan, yang menguatkan, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang mengalami tantangan-tantangan akan dipulihkan. Jadi ini momen yang tepat sekali ketika saudara melakukan perjamuan Tuhan, meminta bilur-bilur Kristus yang telah mati di kayu salib itu, luka-lukanya, bilurnya adalah kesembuhan bagi kita. Jadi kita berhak meminta pertolongannya, meminta kesembuhannya, meminta kuasanya, dan meminta penyertaannya. Jadi momen yang sangat tepat di perjamuan kuda Tuhan ini, meminta kuasa itu menyertai kita. Yang keempat tentunya adalah komitmen untuk memberitakan karya Kristus. Menjadi saksi, ayat 26 berkata begini, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, ketika saya melakukan perjamuan Tuhan, kita tidak semata-mata berfokus pada diri, kita juga berfokus kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus. Dan kita berkata, saya mau menceritakan kasih-Nya lewat kata, lewat perbuatan saya, lewat doa-doa saya, lewat kehidupan saya secara holistik. Mungkin saya orang sederhana yang tak mampu berkata-kata, tetapi saya akan menjadikan diri saya alat kesaksian. Hanya dengan kesaksian yang siap di mana saya menjadi saksi, saya akan menyaksikan kuasa penyertaannya. Jadi, apakah makna perjamuan kudus? Yaitu tanda kehadiran Kristus secara nyata lewat roti dan anggur, di mana Kristus hadir secara rohani di dalam dan melalui perjamuan kudus. Oleh sebab itu, jangan dianggap sepele, jangan dihindari, jangan dianggap gampangan, jangan dianggap rutin dan biasa saja, tetapi lakukanlah dengan penuh penghayatan dan sungguh-sungguh. Para pendeta majelis harus mempersiapkannya. Tidak boleh asal-asalan, dadakan, sembarangan. Siapkan, umumkan, siapkan hati untuk mengikuti perjamuan. Buat momen spesial di perjamuan kudus ini. Dan katakan, inilah kehadiran Kristus. Tanda visible, tanda yang kelihatan dari anugerah pemberian dari kuasa karya Kristus dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, ketika kita bicara kegunaan, ingat roti dan anggur itu tidak ada roti dan anggur saja. Itu bukan berubah menjadi berkhasiat, menjadi jimat dan sebagainya. Tetapi ketika kita melaksanakannya dengan dalam doa dan penyembahan, maka Allah menggunakan sarana itu untuk menyatakan kehadiran Kristus. Kristusnya yang akan berkuasa, menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, menyertai kita. Jadi ingat, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan penuh penghayatan dan saksikan kehidupan kita berubah. Kuasa penyertaannya akan senantiasa menjadi nyata ketika kita sungguh-sungguh menghormati, melakukan perjamuan kudus ini dengan benar dan alkitabiah. Tuhan menyertai saudara.